Dalam kondisi begini menurut saya, itu hak pemerintah memberikan peraturan PPKM, kegiatan dikurangin. Tapi kenapa hak masyarakat dikasih? Dalam artian, kasihlah hak mereka. Solusi yang terbaik apa sih? Menurut saya kayak, maaf nih, kita singgung masalah pemerintah. Menurut saya untuk bantuan duit yang BLT itu kurang bagus. Ya orang karena duit dikasih walaupun 300, 600, 1 juta bisa habis dalam 1 hari. Tapi orang walaupun nggak dikasih duit tapi kegiatan kerjaan walaupun sedikit bermanfaat ya. Sultan Rote. Teman-teman, malam ini gue kedatangan seorang yang luar biasa. Akan berbagi pengalaman dengan lu, dengan gue. Gue berharap pengalaman beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita anak-anak muda. Beliau pernah muda dan sekarang sudah di usia yang luar biasa mapan, tapi jiwanya jiwa muda luar biasa menurut gua, sehingga satu kehormatan buat gua dia bisa hadir ke tempat ini untuk berbagi pengalaman dengan gua, dengan lo. Orangnya sudah ada di depan gua. Selamat malam. Selamat malam Pak Jaro. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah kesini Pak untuk berbagi cerita dengan saya, dengan teman-teman Pak. Justru saya terima kasih banyak. Udah dikasih minuman, makanan. Satu kehormatan buat saya loh Pak. Dengan teman-teman Bapak bisa ke sini. Ini memang jadwal ini memang kami berusaha sebisa mungkin untuk bisa menyesuaikan dengan waktu Bapak karena memang itu impian kami Pak. Itu keinginan kami, cita-cita kami Bapak bisa kami hadirkan untuk berbagi pengalaman karena menurut kami Bapak tuh banyak sekali pengalamannya Pak. Dan itu satu kehormatan buat kami Pak, Bapak bisa hadir di sini Pak. Biasa. Kalau media tuh pasti begitu. Ya Pak. Pak, orang-orang di luar sana mungkin melihat Pak Jaro itu Pak Jaro yang sekarang. Tapi kan nggak tahu bagaimana perjuangan karir Bapak dari nol sampai Bapak, ya menurut saya sukses Pak. Menurut Anda, tapi kalau menurut saya pribadi ya biasa-biasa. Jadi nggak ada sesuatu hal yang spesial dalam kehidupan ini, tergantung kita yang mengambilnya dan menjalaninya. Itu kan yang menilai kan orang lain Bapak. Kan Bapak nggak bisa nilai diri sendiri. Tapi kalau pandangan ente demikian, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan doa ente juga buat diri saya terkabul. Amin, 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 amin. Dan bukan mungkin saya saja Pak, banyak teman-teman, bahkan teman-teman saya di pondok itu, teman-teman ustadz di pondok itu juga, mereka menurut penilaian mereka itu Bapak itu orang hebat. Tapi menurut saya kalau ente menilai saya orang hebat, jangan terlalu tinggi mengangkat saya kehebatan saya. Nanti saya lupa dengan di bawah dia. Itu yang saya takutkan. Enggak, ini memang yang kami lihat seperti itu Pak. Karena ya yang bisa menilai siapa kita yang baik atau enggaknya kan orang lain Pak, belum tentu Bapak kita sendiri Pak. Nah Pak, ada pertanyaan ini dari teman-teman nih. Pertanyaan ke saya untuk saya tanya ke Bapak, apakah Bapak sudah terlahir menjadi orang mapan seperti ini atau ya sekilas aja juga nggak apa-apa Pak? Kalau pandangan ente ke sana salah. Kalau pandangan saya yang sejak lahir, saya dilahirkan di keluarga yang sederhana. Kalau menurut saya dibandingin dengan anak muda, anak kecil sekarang itu jauh dengan yang dulu. Kalau saya emang dari kecil dididik sama orang tua saya itu mesti bisa mandiri. Dalam artian orang tua saya itu selalu mendidik satu tanggung jawab. Jadi seorang manusia itu apa sih yang mesti ditanggung jawab nanti kelak. Itu. Jujur, orang tua saya sedikit banyaknya manis. Dalam artian dari kecil
Bapak saya itu adalah seorang bapak dan seorang guru bagi saya. Dan waktu saya kecil untuk jiwa bermain dibilang nggak ada sih bohong. Karena setelah saya terjun ke dua pendidikan di SD, dulu itu boleh 2 sekolah, pagi SD, sore madrasah. Jadi tidak ada waktu buat bermain. Nggak ada waktu buat bermain. Nggak ada waktu bermain. Kita berangkat sekolah pagi, pulang sekolah kan zuhur. Zuhur mesti ada di rumah saya sama orang tua saya. Sholat zuhur, habis sholat zuhur kita siap-siap lagi. Sekolah sore, madrasah ibtidaiyah. Pulang asar. Nah dari asar itu kegiatan di rumah. Kebetulan saya dari 8 saudara itu cuman ada cewek 1. Itu pun sudah kemarinnya. Yang pertama laki semua. Jadi mau nggak mau saya kegiatan di rumah itu bantu ibu. Ya dalam artian cuci piring lah, yang ada aja. Sampai dalam artian nyapu halaman saya nggak gengsi waktu sekolah SD. Tapi ya kehidupan sekarang itu beda loh Pak. Kita justru sejujurnya kita nggak percaya loh Pak. Ya mungkin ente pandangannya sekarang. Sekarang juga tetap aja masih ya kita kickback ke belakang ya. Kickback ke belakang dalam artian saya itu sekolah kan 6 hari di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak ada Sabtu libur. Itu hari Minggu itu jatah saya itu bukan libur di bantu orang tua. Kalau dulu nggak ada kompor gas, nggak ada kompor minyak. Iya. Itu hari Minggu itu khusus untuk ambil kayu bakar. Iya. Kayu bakar di hari Minggu tuh jatah kita ngambil kayu bakar. Misalkan kayak dulu kan masih banyak hutan ya. Iya. Hutan karet yang milik negara. Jujur saya itu orangnya paling jahat di hutanan karet. Karena kita kalau mikir untuk ranting kering aja susah. Iya. Minggu ini kita ngambil yang kering nih. Setelah ngambil yang kering kita papas batang yang masih ada daunnya biar besok minggu depan tuh garing kering gitu loh. Itu kan berarti kan ranting. Kalau nunggu ranting dari sana nggak mungkin. betul Pak. Ya kalau sekarang kita pikir itu korupsi kecil-kecilan. betul Pak, betul. Dan kedua, orang tua saya mengajarkan saya sama saudara itu mesti pegang erat. Dalam artian satu sakit kita harus ikut sakit. Itu kejadian waktu saya ambil kayu bakar di hutan kebun karet itu. Saya kecelakaan dalam artian kena golok. Itu adik saya nggak mikir apa-apa lagi. Dalam keadaan hujan saya dipapah sama dia. Dibawa keluar dari dalam kebun karet jauh di kampung. Berapa meter lagi, hampir 1 kilo kali. Dipapah sama dia, darah terus keluar. Ada situ salah satu rumah saya minta obat, di situ nggak ada obat juga. Adik saya sampai ke rumah sampai papah sama dia. Jadi dalam artian saya itu walaupun anak paling pertama ya, tapi saya walaupun ada keputusan apapun tetap saya ikutin adik saya. Kalau emang itu baik, apa yang terbaik ikuti semua. Iya sih, saya pernah bercerita dengan ada ponakan Bapak, itu memang ini cerita ke saya juga Pak, bahwa Bapak itu bukan hanya cuma jadi kakak, tapi sekaligus jadi orang tua buat adik-adiknya. Nah balik saya buat adik saya, jujur di keluarga saya 8 saudara yang ada 6 ya, itu yang paling suka maaf, dalam artian yang sering kesana kemari, gaulnya ya cuma saya pribadi. Ya, mereka cerita ke saya juga Pak, dan itu saya bilang orang kelihatan ke orangnya kayaknya seperti itu, kelihatan ke orangnya. Dan bagi saya Pak, sosok yang luar biasa Pak. Kalau menurut saya loh Pak, Bapak itu sosok yang luar biasa. Tapi jangan terlalu tinggi di. Serius sih Pak, ini kan gue sendiri yang nilai Pak. Ya gue juga serius. Itu yang paling susah mempertahankan Pak, nih. Mengagumi seseorang itu wajar Pak, wajar Pak, untuk kita mengagumi seseorang. Ngomong musik bisa ngerokok Pak? Ngerokok aja Pak, santai aja Pak.
Ya gitu ya Pak. Jadi memang didikan orang tua ke Bapak itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya cerita lagi, setelah pulang sekolah sore, kita habis maghrib tuh bapak nggak boleh pulang, nggak boleh main dulu, wajib habis sholat maghrib ngaji. Beliau yang ngajari saya. Kadang-kadang selingan ke ustadz yang lain, tapi yang paling banyak itu emang bapak saya yang ngajarin ngaji sendiri. Gitu. Alhamdulillah, mungkin kalau bagi anak muda sekarang dianggapnya keras didikan orang tua saya, tapi menurut saya bukan begitu, tegas. Kalau dulu juga sama, hati itu pengen berontak, kok gue begini amat sih, nggak bisa bebas kayak orang-orang main. Tapi setelah hasilnya sekarang, saya merasakan. Teman-teman dengar, ini orang tua loh, jiwa muda yang bercerita seperti itu, bahwa ketika ada didikan yang luar biasa dari orang tua, terkadang kita sebagai anak-anak itu, ini orang tua nggak sayang sama gua. Itu kebanyakan ya anak-anak sekarang seperti itu Pak. Betul. Ketika dididik orang tuanya mungkin agak tegas, dipikir nggak sayang sama dia Pak, pilih kasih. Padahal menurut saya orang tua itu dia pernah muda, baru kemudian dia tua. Artinya bahwa pahit manis hidup di masa muda dia udah tahu. Dan mungkin orang tua mana sih yang mau anaknya untuk masuk ke hal yang sama. Betul. Tapi memang kalau dikatakan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau dulu kita sama orang tua jangankan ngomel, orang tua udah diam. Iya sih. Betul. Betul Pak, betul kok. Karena dalam artian saya yang namanya kehidupan kita nggak mapan kayak orang-orang. Jujur, karena keluarga besar anaknya banyak, bapak saya, emak saya kalau pagi-pagi itu suruh sekolah itu, emak saya kalau bikin nasi itu dari apa? Kalau bahasa Sundanya dulang ya. Oh ya, Yang dari ngakel gitu. Kita dipanggil sama emak, disisain, diadukin garam, diaduk. Tangannya digini sama emak saya, mau sekolah maaf, biar nggak masuk angin kata orang tua. Menurut saya bukan masuk angin, karena beliau mau kasih orang uang jajan besar itu nggak ada nih, nggak ada. Saya paham di situ. Itu sebenarnya. Jadi kalau didikan anak sekarang, mentang-mentang ya mungkin maaf ya, zaman sekarang kita lihat orang tuanya maafan, tapi kebanyakan adanya memanfaatkan kemampuan orang tua. Ya saya pernah satu hari saya beralasan sekolah sakit. Karena kenapa? Ya emak saya nggak ada yang bantuin bikin keripik buat peye itu. Ya namanya mungkin di sekolahan kok sakit gitu. Dan sampai ditinggalkan emang guru. Saya malu di situ. Karena saya lagi marut singkong. Sakit tapi lagi marut singkong. Sok Pak sambil diminum Pak. Berat kehidupan zaman dulu nih. Tapi ya begitu keras dan akhirnya menghasilkan orang yang luar biasa juga Pak. Saya pengen sekali-kali berbagi pengalaman ini buat anak muda sekarang. Karena menurut mereka orang tua itu bukan tegas keras. Nah itu maka itu Pak, kemudian kenapa kami berinisiatif untuk mengundang Bapak ya, karena Bapak memang jadwalnya susah banget loh, sumpah di Allah Pak. Susahnya minta ampun Pak. Ini dari semenjak jalan itu kita udah berpikir untuk mengundang Bapak. Hanya teman anak-anak media bilang Pak Jarwo itu susah waktunya. Kemudian ya dia yakini lagi dengan saya bahwa memang beliaunya agak susah. Di rumah itu jarang. Wong Salewacit itu jarang lihat di rumah. Dan itu karena kami berpikir bahwa Bapak itu punya banyak cerita untuk memotivasi kami anak-anak muda. Kami anak-anak muda sekarang kan ya pengennya yang langsung simpel, instan Pak. Padahal udah tahu bahwa instan itu ya ujung-ujungnya wah sakaratul maut Pak. Gitu Pak. Ya boleh dikatakan ya manusia itu ya tadi saya bilang tadi, yang kita berasal dari liang. Ya kan? Udah dewa, maaf nih kita ngomong jorok dikit, udah gede nyari liang kan. Nah, walaupun udah gede nyari liang, waktu ujur udah tua, yang kita butuhkan apa? Liang juga kan.
liang kubur. Betul. Iya. Jadi mungkin ya saya sih tidak menyalahkan anak muda sekarang ya. Karena zaman yang merubah. Artinya kalau dulu itu nggak ada kegiatan di dalam kamar, dalam artian HP. Jadi intinya menurut saya hilangkanlah kesempatan yang tidak ada guna. Dalam artian ya kayak didikan orang tua saya mungkin dulu. Jadi kita nggak dikasih kesempatan sekolah aja sehari 2 kali loh. Nggak ada kegiatan main kan kita. Pernah 1 kali saya nyuri waktu hari Minggu. Waktu itu bapak saya panen padi. Iya. Saya suruh bantuin jemur padi. Saya nyolong steam dalam artian nyolong waktu. Waktu itu zaman dulu nontonnya bioskop, bayar 100 perak. Adanya ngebul, pulang ke rumah, itu orang tua nggak ngomong apa, dipanggil. Ngikutin panggil orang tua. Apa tindakan orang tua saya? Sebagai hukuman, gua mukul nggak tega, mah. Saya ditaruh di dalam kamar, sehari dikunci, di gudang dikunci. Dibuka-buka maghrib suruh sholat makan, dikeluarin cuma mau sholat doang sama beliau. Dalam hati kejam amat orang tua gue. Dalam hati dulu tuh, gue belum terjawab apa tujuan orang tua gue ini sampai kejam sama anaknya. Dia terjawabnya sekarang. Oh iya, dulu kalau gue menyanyiakan ke waktu itu mungkin gue nggak bisa begini. Dan satu jujur, waktu sekolah pun SD, saya kadang-kadang kalau ada kegiatan bawa es tuh kita harus jualin buat anak-anak, saya masih mau nggak salah kamu. Dulu kalau sekolah itu di sepatu aja, kalau dulu kan naik kelas tuh sering ada acara. Iya. Kita kan yang namanya udah SD walaupun kelas 3 kelas 4 udah ada rasa malu, kita pengen dong kayak orang-orang sepatu baru. Ada satu sepatu yang warna putih, udah ya maaf kita mau minta sama orang tua nggak ada, kita beli kapur diolesin kapur biar kayak bagus lagi dipakai buat naik kelas. Dan yang saya dulu yang paling orang tua saya dengar mereka maaf dari segi makan aja, kalau kita makan telur orang tua lihat anaknya banyak kan, gimana caranya sedikit biar banyak, telur aja dimasukin dibumbuin pakai terigu nih. Serius, Pak? Serius, saya udah ingat itu. Jadi telur misalkan 2 biji, telur bebek dulu nih, banyak kan bebek kan ya. Kakek saya punya bebek, dimasukin ke mangkok, dicampurin perasa sama garam sama terigu Supaya biar banyak gitu. biar banyak. Tapi ya itulah kelebihan orang tua zaman dulu. Iya, itu tapi benar-benar keharmonisan antara orang tua dengan anak itu ada. Luar biasa, betul sih, betul. Jadi kalau malam tuh orang tua suka bikinnya kelapa diparut, dimasukin terigu, dicampurin sama garam, diaduk, digelar, dipanggang. Jadi kayak martabak kalau dulu. Ya. Cuman dalamnya terigu sama Kelapa. Nah, itu makannya dicocol sama gula merah itu ya, Pak? Gula merah ada, gula putih juga, tergantung selera. Ya, kalau kita ceria lain mah mungkin di masalah kepribadian. Tapi saya salut sama orang tua saya, kagum sama bapak saya. Ya mudah-mudahan selalu saya berdoa mudah-mudahan ditempatkan. Amin. Karena didikan beliau lah mungkin setidak-tidaknya dalam artian walaupun saya anggap bukan orang benar ya, dalam artian masih punya rem. Apalagi setelah menjelang remaja saya kan gabungnya jadi entertain. Ya. Gimana pergaulan entertain kali? Nah, ya. itu Pak yang mungkin saya juga pengen tahu itu Pak, karena ya tadi itu ya perjalanan kehidupan Bapak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan inti saya itu ya, sekarang kan Bapak itu dikenal orang tuh orang entertain, Pak. Dan semua orang, grup Bapak itu semua orang hampir loh, Pak. Dari ujung
BSD sampai ke sono semua kenal Bapak. Nah, itu mau saya tanya itu Pak, apa Bapak itu punya apa terlahir dari keluarga seni, keluarga entertain atau memang Bapak pure pribadi yang masuk sendiri ke situ, Pak? Kalau untuk darah seni pribadi yang top gitu ya, Ya. itu nggak ada. Cuman waktu saya masih sekolah SD sama madrasah, orang tua saya dipercaya sama guru untuk mencari pengeras suara. Tuh, itu naik sepeda sama orang tua saya, ngambilnya di daerah Parung Panjang, bawa sepeda. Dulu kan nggak ada PLN, pakai aki. Ya, 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 Itu ya. sepaket tua. Setiap mau kenaikan kelas itu bapak saya yang pegang. Jadi salah satu guru yang di sekolah madrasah itu CS bapak saya. Oke. Akhirnya saya setiap itu diajak ke bapak saya naik sepeda, ambil speaker, kita pasang tiang mic doang sama aki, nyetrum aki, udah Iya. ikut buat istilah kata pidato anak-anak murid. Ya saya berpengalaman situ, saya tanya lagi mama saya. Setelah saya terjun ke dunia entertain, saya tanya, ya kata bapak saya, dulu itu bapak saya tukang ngikut suka seni Sunda. Seni Sunda itu Ya, kayak ya. wayang golek, kayak wayang golek. Ya, ya. Itu tugas bapak saya panggul aki gitu. Nah kebetulan setiap ada acara sekolahan, teman bapak saya guru itu, Pak tolong bawain dong buat speaker buat apa pidato anak-anak murid gitu. Ya mungkin berangkat dari situ ada sedikit rezeki dari hasil itu. Ya sekarang saya bangkit, ya saya punya sound itu kali Bi. Jadi bapak saya itu pernah ngikutin paguyuban wayang golek. Gitu. Jadi memang Bapak pernah ngikut di situ waktu masih kecil. Tapi ya kemudian Bapak punya alat segala macam itu memang pure dari Bapak sendiri, bukan peninggalan dari orang tua. Bukan. Pure dari Itu. Makanya kalau cerita masalah alat itulah mujaratnya doa orang tua sama doa guru. Nah, itu tuh. Itu Itu yang kadang teman-teman di luar sana kami anak-anak muda itu kadang suka nyepelehkan itu, Pak. Lu mau doa kayak gimana juga nggak bakalan kalau nggak kerja gitu loh. Ya. Padahal kan rezeki, pekerjaan segala macam yang dapat itu kan doa orang. Betul. Tadi kan kita bilang anak muda itu pengennya instan sekarang. Iya sih. Itu yang tidak dirasakan dengan kita, walaupun dengan bukan instan. Orang tua bilang dulu kalau lu berdoa, anggaplah lu buang kotoran, jangan lu tengok, jangan lu cari. Suatu saat ada berkah. Ya ternyata kenyataan. Saya setelah punya keluarga, saya kerja kasar di salah satu perusahaan peternakan. Dalam artian ya karena saya tidak ada pendidikan, ini yang paling saya sekarang ngerasain di kepala saya. Waktu saya lulus Tsanawiyah atau SMP, saya ingin melanjutkan ke SLA. Ya, saya pilih waktu itu pengen terserah bapak saya mau dikemanakan saya. Iya. Cuma saya nitip, saya pengennya di salah satu yang ada budaya, dalam artian pertanian kayak apa gitu kan, untuk merasa ya orang tua saya mungkin emang lagi dalam usaha, lagi terpuruk di waktu itu, lagi terpuruk. Dia bilang ke saya, kalau lu maksa, bahasa sekarang nih ya, kalau lu paksa mau sekolah, mau di sekolah, secara kasarnya gua sebagai bapak udah nggak ada duit, karena masih ada lu lihat adik-adik lu gitu kan. Tapi saya tuh pengen kayak orang-orang, teman-teman saya udah sekolah ke SMA kemana gitu. Saking mungkin kalau orang tua saya lihat anaknya begitu setiap hari merengek pengen lanjut sekolah, jujur saya dikasih satu sertifikat sama bapak saya, bukan sertifikat girik dulu, tuh lu bawa girik lu, gua secara kasarnya nih, Iya. lu jadiin duit buat dapet sekolah, gua udah angkat tangan. Kalau masalah tanah gua banyak, bapak juga ngomong gitu, karena bapak saya waktu ada usahanya lumayan, dia itu selalu kalau ada tetangga, Pak tolongin saya nih tanah sekian meter, tolong dibayarin. Bapak saya itu kalau punya duit nggak mikir panjang,
Nggak perlu diukur-ukur berapa, nggak perlu. Itu jiwa bapak saya. Yang penting dia ketulung. Disitulah mungkin hati saya, oh iya. Nah, setelah bapak saya ngasih surat, yang namanya orang anak muda nggak percaya orang tua gue punya duit, pasti punya duit. Dia nggak mau sekolahin gua. Setelah dia merakin surat begituan, surat tanah, bawa lu gimana? Mau digadai, mau dijual silahkan. Kalau lu mau pengen sekolah. Nah, di situ saya nangis sama emak saya, yang sampai kerasa sekarang kebun-bun saya itu nangis orang untuk mata, air mata ibu saya sih. Adem, cep, masih kerasa sampai sekarang. Itulah saya bilang, anak muda sekarang ngerasa udah bisa, orang tua dilupakan. Nah itu Pak, Itu doang. Sejahat-jahatnya orang tua, segalak-galaknya orang tua sama anak itu lebih sayang dari yang lain. betul. Tapi kadang-kadang salah mengartikan anak muda sekarang. Iya, betul. Gitu. Karena kedekatan antara anak dengan orang tua udah ada jarak dari kecil. Nah, sekarang nggak ada, orang tua makan, maaf nih ya, waktu kecil kita lihat adik saya, kalau dinikmatin emak saya, nasi dimakan emak saya, disuapin kayak burung. Nggak ada kan sekarang. Nggak ada tradisi itu. Itu tradisi emak saya dulu begitu. Satu udah gede, yang gedeannya bikin nasi empal-empal ke tangan, kasih makan. Itu. Karena sekarang kenapa? Udah modern nih. Garap ada, apa? Yang keras aja pakai blender. Dikasih makan pakai sendok. Menurut saya itu adalah hal yang kecil, tapi bermanfaat. Iya. Wah, maknanya luar biasa. Maknanya luar biasa. Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Akhirnya saya memutuskan, udahlah, saya nggak mau jadi sekolah. Rambutan apa aja. Gak lama saya ada yang ngajak kerja ikut. Gitu. Saya nggak malu sama teman-teman saya dulu masih sekolah. Kadang-kadang kalau emak saya mau jualan lagi bulan puasa, jualannya asinan depan rumah, Iya. cendol. Cuman kan sekarang orang pada mau. Iya sih. Iya. Iya Pak. Jadi ya karir itu Bapak yang mulai bangun sendiri Pak. Karir dari awal masuk entertain itu ya Bapak memang Iya. sendiri, pure Bapak sendiri. Saya berangkatnya pertama dari masih bujang, sering jadi reporter bola. Reporter bola. Tahu reporter bola? Oh iya, tahu Pak. Yang juga ngoceh-ngoceh di lapangan bola itu Pak. Betul. Iya. Mungkin pekerjaan orang itu ringan, tapi menurut saya berat. Karena kenapa? Dalam artian kita menghadapi perkataan yang mesti kita susun kata-kata itu, dan kalau kerasa ini yang sakit itu perut ini, sakit itu capek itu gitu. Jangan disangka itu ngomong di lapangan bola kayak gitu. Nah, berangkat di reporter bola, paman saya punya tim kosida. Ada yang ngomong, sendang beta, sendang gitu, paman saya. Kan dia masuk reporter, lu dia nge-MC-in lah, nge-MC-in kosida. Wow, patokan beda mang, saya gitu. Beda sama MC dengan kosida, lain sama reporter. Coba aja coba. Akhirnya berangkat dari kosidahan sudah. Sering manggung kosidahan sama ibu-ibu, kita yang MC-in, belajar MC. Ya, tahun 98 masih ingat saya. Ada salah satu teman, boleh katakan ngorbitin saya lah secara kasarnya. Gue punya MC nih, boleh. Dimasukin lah ke salah satu grup dangdut yang MC. Kata pimpinan itu apa katanya? Apa ini mau MC kosidah begitu. Kata teman saya tuh berisi keras, pengen masukin saya ke grup itu. Iya. Udah dia aja bisa. Ya mah. Katanya MC kosidah. Ya nggak apa-apa bang, saya coba aja. Saya coba beberapa kali, ya alhamdulillah diterima sama dia. Dan waktu itu ada acara saw gede, saya diduitkan dengan guru saya. Ternyata guru saya S. Sanawiyah dulu, dia adalah seorang MC di radio dan di salah satu radio. Namanya Bang Kosim Balaga. Itu yang banyak memberikan ilmu dalam MC. Saya kaku pertama MC sama beliau. Gimana gua hadapin, dia guru gua. Bahasa gua masih halus tuh. Akhirnya kan agak sopan di panggung, gimana saya ngolahnya. Turun, habis jeda istirahat ke panggung, saya panggil, Edang kemana lu? Ya Pak, lu di sini boleh bilang Bapak. Di panggung lu jangan bilang Bapak sama gua. Lu emang bener menghormati gua guru lu.
di atas panggung kita adalah teman. Lu jangan canggung, mau ngomong apapun sebelum lu minta maaf lu udah maaf. Nah itu luar biasa bagi saya Bang Kosim Balaga MC. Tapi ya mungkin orang yang dulu kan taunya Bapak itu MC. Tapi yang sekarang ini setahu saya itu Bapak itu bukan MC loh Pak. Bapak itu artis penyanyi. Jujur, waktu nge-MC saya belum pernah nyanyi. Saya berani nyanyi di atas panggung tahun 2000. Selama saya punya grup dipaksa sama pemain sebenarnya. Saya nggak pede. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi di panggung ada orang maksa pengen nyumbang dengan kualitas yang tidak belepetan. Saya suka kesel gua aja yang suka di atas panggung, kata gua nggak mau nyanyi. Apalagi lu kok mau aja. Dia bilang enjoy gitu loh nyanyi, tapi ternyata nggak enak nih. Nah itu yang gue bayangin, kalau gue nggak enak begitu gimana orang nonton? Itu permasalahannya. Nah makanya sekarang lu bilang gue Jarot, gue lebih senang bilang MC daripada Jarot. Terlalu berat bagi gue jangan bawa jabatan. Apa ya? Orang sih yang waktu ya karena mungkin saya baru Pak, jadi memang setelah saya tahu itu ya Bapak udah menjabat. Iya, udah menjabat. Jadi ya saya tahunya itu Jaro endang MC gitu, Jaro endang MC. Banyak kadang-kadang suka lihat aja kalau saya bilang nggak pernah bilang apa-apa, kamu lu mau gue nggak mau bilang endang MC aja. Karena mungkin di belakang MC itu banyak saya dikenal sama orang. Jujur, bukan saya dikenal karena orang saya baik sama orang. Bukan saya dikenal dengan istilahnya saya seorang Jaro, saya seorang gaulannya arogan, bukan. Itulah yang banyak mengangkat nama saya itu belakangnya MC. Itu. Makanya saya kadang-kadang suka, ngapain sih lu panggil gue Jaro gitu loh. Udah panggil endang MC aja lah. Saya masih senang panggil endang MC. Apalagi lu kadang-kadang kalau bahasa WA, ini jangan terlalu tinggi, aku saya nggak bisa bawanya. Ya gimana ya Pak, masa warga WA dengan pejabat dia? Nah itu yang gua seneng gua. Lu boleh waktu gua di dalam artian pengurusan sesuatu hal, lu pandang pejabat walaupun di jabatan Jaro. Tapi kalau di dalam kita biasa jangan jabatan lah, mending tinggalin jabatan kebuka lah. Ya udah karena gimana ya, karena itu udah terdoktrin Pak, jadi memang susah Pak. Kayak canggung Pak, masa mau saya panggil Bapak bro. Apa kata dunia nanti Pak? Jadi ya sebenarnya di perangkat entertainment ya izin pertamanya di sana reporter saya bilang tadi saya mengguling karena orang-orang senang gini-gini ya pandangan orang sama aja yang namanya manusia udah pasti banyak kekurangan. Apalagi kayak saya, dalam artian saya punya keluarga belum memaksakan diri saya punya keluarga dulu. Dalam artian bukan masalah kecelakaan loh bukan, sorry. Takutnya ya emang belum waktunya kalau keluarga orang belum mapan gua. Ya menurut Bapak, ya iya kan kerjaan belum dapat gua. Pak, ini gue mau buka nih Pak. Bapak kerjaan belum dapat, keluarga belum mapan. Mobil di rumah itu ketiga loh Pak. Satu lagi, Bapak punya sekolah di rumah Pak, punya TK. Itu punya anak gua Atau kan ya dari awal dari Bapak. Kalau orang nggak pandang Bapak ya nggak mungkin Pak. Ya terserah lah mau ngomong apa mau. Iya orang-orang di luar sana ya baru lihatnya seperti itu Pak. Ya, tapi intinya kita aja, lu jangan terlalu menanjung mengangkat sanjung ya terlalu tinggi. Gue belum tahu bisa bawanya nih. Bukan sanjung Pak, tapi memang itu kenyataannya seperti itu Pak. Mempertahankan itu yang lebih sulit daripada memperjuangkan. Anjay. Mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Itu yang kita ingat. Masuk PK masuk. Memperjuangkan mah gampang gitu. Namanya kehidupan udah pasti ada rintangan, bukan rintangan, tantangan. Saya selalu ada masalah, bukan satu rintangan, tapi tantangan buat kita. Kalau buat kita hadapi itu suatu masalah rintangan, kita nggak bakal bisa bergerak. Tapi kalau itu masalah kita hadapi dengan, ya ini tantangan gua seorang MC masih bisa kata ibu di atas panggung.
tantangan gua seorang pengurus lingkungan bisa gua ngasihin salah satu permasalahan. Kalau kita hilang dengan kenyataan, hilang dengan permasalahan, dan selesai di urusan. Itu prinsip saya. Oke. Jadi memang karir itu mulai dari MC Pak, MC. baru sampai Bukan MC dulu, apa? reporter bola. Ya, sama dong MC ya. Iya. Modal congor doang. Ya kan MC iya. M-nya modal, C-nya congor. Oke. Ya iyalah, di atas kamu kita mic aja pinjam nih. Gak bawa mic sendiri. Bawa mic sendiri. Udah bergabung dengan news saya sama si Inyung. Dibelilah satu mic per satu khusus mic buat MC. Itu. Dulu mah nggak pernah dia punya mic sendiri. Saya pernah berangan-angan satu saya masih sekolah sanawiyah. Salah satu guru saya itu Pak Samsul sama Ade Astari, kostum balaga, dia MC di atas panggung. Gua kalau bisa MC begitu, MC begitu enak banget ya. Kapan bisa begitu? Nah, setelah gua ucap begitu, hati itu berontak. Dalam artian ini suatu tantangan gua bisa kayak beliau. Akhirnya pas gua waktu acara di Anyer memimpin salah satu acara show besar, Pak Kosim bilang, selamat, lu sukses berdua di segi MC. Itu beliau. Itu yang ucapan guru saya yang paling. Oh iya. Jadi saya belum pernah, saya kurang Pak, kurang Bang, saya masih kurang kira di atas panggung. Tapi lu bisa bawa TikTok dengan seorang MC yang lain. Iya Pak, ya apa ya? Ya saya juga pernah ya sering lihat Bapak manggung. Jadi saya pikir Bapak tuh memang udah terlahir dari keluarga seniman. Jadi memang ya nggak kelihatan canggungnya Pak. Serius Pak, nggak kelihatan gitu. Kalau orang baru mau belajar itu Pak, itu. Kalau Bapak nggak ada. Yang saya lihat itu ya karena saya jarang lihat Bapak MC. Yang saya lihat itu Bapak diundang itu jadi seorang artis untuk ngisi acara. Serius Pak, serius Pak. Saya itu beberapa kali dengar Bapak nyanyi, bahkan saya akhirnya bilang ke teman-teman, Ustadz, tuh, mendingan ajak Pak Jarod tuh. Loh, Pak Jarod lagi aja, MC lah. Pak Jarod tuh hebat loh suaranya. Keren loh, mau saya bilang ke mereka. Dan itu ya nggak tahu dah nanti mereka mau gitu gimana ya, karena memang harus sesuaikan dengan waktu Bapak. Iya. Sebenarnya bukan banyak kegiatan, bukan nggak ada waktu bagi saya. Ya, belum pas waktunya aja. Untuk mungkin ente bisa ngobrol dengan saya. Kan sebenarnya kalau ngobrol sehari-hari kadang-kadang ente juga jarang mampir sekarang. Atau kumaha saya mau mampir ke orang Bapak nggak ada di situ, mas saya ngobrol dengan ibu. Ya saya kenal dengan ibu juga nggak begitu itu. Makanya saya sangat bersyukur punya istri kayak istri saya sekarang. Ya mungkin itulah kesabaran istri saya. Kalau nggak sabarannya sudah ditinggalin saya. Nah itu tuh Pak. Itu enggaknya susah sekarang ya, Bu. Kamu tahu sendiri kan yang namanya entertain. Setiap tikungan ada Pak. Bukan ngomong-ngomong kalau gua taman nggak jelek aman di. Ya kan? Bukan lagi tuh Pak. Serius Pak. Ibarat umur udah di atas aja masih kayak begini. Yang sebelumnya itu loh. Itu kan lu nanya gua lagi. Enggak Pak. Gua bilang enggak. takut nggak bisa bawanya. Mempertahankan sulit nih. Saya tuh pernah lihat foto Bapak. Saya kan pernah ke rumah Bapak tuh nggak ada. Saya ngantar apa ya ke rumah. Terus saya lihat Bapak, foto Bapak waktu menikah dengan ibu. Pernah kurus. Saya bilang, pantasan si ibu klepek-klepek sama si Bapak. Tapi ya istri dukung penuh Bapak. Alhamdulillah, jujur. Terlepas dari keadaan ekonomi loh Pak. Terlepas dari itu. Kita ngomong sekarang ini karir Pak. Ya, kalau saya nggak bego orangnya. Jujur dulu itu setiap saya mau manggung, mau MC, belum pernah saya nyiapin baju. Belum pernah saya nyiapin jas. Pak, besok MC. Ini Bapak pakai baju ini, celana ini, sepatunya ini, tinggal pakai. Jujur, itu gua yang belum bisa nembus sama bini gua sampai sekarang. Gua itu bego. Kenapa sih kepercayaan masih dihianati? Nggak nambah Pak. Kan biasanya kan ada peribahasa. Itu mungkin salah satu kelemahan saya nih. Kan ada peribahasa nih Pak. Banyak istri kan banyak. Di balik
kesuksesan suami pasti ada doa seorang Betul. istri. Nah, kalau banyak istri pasti banyak yang mendoakan. Itu kan saya bilang kelemahan saya. Banyak faktor yang saya lihat. Dalam artian bini gue memang benar-benar dalam artian tulus menemani saya, dan saya bandingkan dengan yang dulu. Tetap. Ini enggak karena kamera lagi jadi bapak muji ibu kan enggak kan? Enggak. Itu dari hati. Cuman saya orangnya nggak romantis di rumah. Jujur, saya orangnya nggak pernah romantis dengan istri saya. Itu kekurangan saya. Saya belum pernah romantis sama istri saya. Bahasa-bahasa kayak orang-orang begini belum pernah. Saya berjalan apa adanya. Ya kalau istilahnya bilang makan asin, dia bilang asin sama saya mah. Itulah dari dulu. Nggak pernah misalkan, oh asin, oh enak mana makan, nggak pernah saya. Kalau emang saya nggak suka, bilang nggak suka sama bini saya. Ya dibilang nggak romantis. Udah berapa tahun sih Pak berumah tangga Pak? Saya tahun 88 menikah. 88 berapa tuh Der? Sekarang 2001. 30 lebih ya. Berapa? Ya sekitar itu Pak. Kenapa saya bilang istri saya paling sabar? Saya sebelum di entertain, saya terjun ke layar tancap. Kuli layar tancap saya. Tahu sendiri kalau layar tancap. Pulang udah jam 4 pagi. Ya, betul. Nah, itu paginya saya kerja, Ji. Mungkin bagi orang-orang ngapain sih? Bagi saya itu mengejar sesuatu itu penting. Karena selain kita hobi di situ, kita ada nilai rupiah. Oke. Karena segala sesuatu dengan dikerjakan dengan hobi, seberat apapun kerjaan itu dengan ringan. Betul Pak, setuju Pak, setuju. Karena kenapa? Saya lihat, bayangin pagi-pagi saya mesti kerja, sore pulang kerja, saya ke rumah bos saya, ambil film untuk dibawa ke yang hajat, terus kita laporan ke Babin Sabina Mas. Waktu itu cuma email 4.000 sama 5.000. Malam-malam saya bawa motor, film itu antara Serpong Rabu itu udah lalapan saya tiap malam minggu malam Senin. Iya. Itu. Nah, kenapa saya sekarang kata istri saya, Pak, sekarang udah tua, punya son biar anak-anak yang kerja. Ya mama nggak tahu perjalanan son ini kayak gimana. Gua pernah kuli mah di son, di layar tancap, berangkat malam pulang pagi. Hati gua nggak dibayar sama bos gua, tapi ditongkrongin sama dia, gua kerja semangat. Itu satu prinsip saya. Makanya walaupun saya masih sehat, masih bisa son keluar, walaupun anak gua tetap saya nongkrongin sampai pagi. Karena prinsip saya dulu begitu. Gua nggak ditagih uang rokok sama bos gua, gaji doang. Tapi kalau dia nongkrong di tempat gua semangat kerja. Emang sih. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi kita jangan menilai enaknya. Ya mungkin kalau situ bilang sekarang enak Pak ya. Tapi dari segi pahitnya itu dulu kita. Perjuangan kita, bini saya juga jujur, rumah dulu cuma bilik segini bolong, jangankan kucing, tikus masuk, jangan tikus, anjing masuk. Punya anak satu, tiap malam minggu tinggalin malam minggu malam Senin. Di sebagian ya hiburan hitungan kita, tapi dalam artian gue prinsip gue biar bini gue bilang hiburan, orang lain bilang gue hiburan, tapi di segi hiburan itu gue punya nilai rupiah untuk nama-nama di keluarga gue. Itu cuman gue sekarang itu nggak bisa nerapin sama anak gue. Oh iya, dari anak-anak ada yang nurunin nggak Pak? Apaan? Jiwa-jiwa seninya. Sementara belum kelihatan. Sementara belum kelihatan. Ya itu tadi mungkin karena ngikutin zaman sekarang kan, saya bilang tadi, lu bilang kalau anak muda sekarang instan. Iya sih. Kalau kita perjuangan dulu, bahkan dulu saya perjuangan dalam untuk layar tancap aja lumayan, kulinya gitu lumayan, cuman ya bawa bawa film selek ke sana kemari gitu kan, tempat hajatan. Oke. Ya Pak, Bapak kan ya entertain, dan menurut saya Bapak itu sudah mapan banget. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, terus kenapa mau masuk ke pemerintahan? Nah, itu dia, gue juga bingung. Mau cari apa sih Pak? Bikin pusing iya Pak. Betul. Ribut dengerin kata orang apa? Betul. Ocehan kata orang iya. Betul. Digoblok-goblokin apa masyarakat. Betul. Iya. Dianjing sama orang iya Pak. Betul. Nah terus apa sih Pak? Karena padahal kan Bapak ibarat udah di karir tertinggi Bapak.
udah punya segalanya, udah punya anak buah, udah punya artis sendiri. Terus ngapain Pak? Itu juga lagian masuk ke pemerintahan juga. Kenapa nggak langsung ke DPR gitu loh, Pak? Harus ke Caro. Lu kan tahu sendiri pendidikan gua, Tong. Atau pendidikan menurut gua sih enggak sih Pak, nggak terlalu pengalaman sih Pak. Betul, tapi tidak meyakinkan kalau punya pengalaman. Tapi kalau pendidikan kalau nggak punya pengalaman tapi punya pendidikan tinggi, itu yang dilihat sekarang. Ya ujungnya korupsi semua. Nah, lu paham. Kalau bukan gue yang ngomong, gue yang ngomong ya. Nah iya Pak, terus kalau tinggi makin goblok. Ya gue juga sama. Waktu dulu kan gue korupsi. Gue bilang tadi mau cari kayu bakar. Minggu ini gue papas. Ya itu karena keadaan Pak. Ya, sama aja keadaan sama korupsi juga. Belum tentu gue juga kalau di DPR nggak korupsi. DPR gajinya gila-gilaan Pak. Cara apa sih Pak? Gue paling bisa korupsi waktu masih RT Takim. Tuh cuma RT 04 doang. Abang dari dulu gue dari kecil tuh. Kenapa ketemu dia lagi gue sekarang? Aduh, nah itu Pak yang gue pengen tanya di situ Pak. Kenapa sih Pak masuk jadi pejabat Pak, pejabat negara? Padahal ya pejabat juga RW Pak. Ceritanya panjang. Gini di waktu sebelum pemilihan RW yang dulu, ya, gue dicalonin sama ketua RT, termasuk beliau masih RT Takim. Iya Pak. Penyakitnya dia juga sebenarnya. Iya. Sama Pak RT Romsani. Tolonglah di wilayah kita nggak ada yang penyalon jarok. Sampai tokoh masyarakat almarhum datang ke rumah. Udah Pak, Bapak mah geus mapan, ayeuna wae lah ke masyarakat. Saya bilang, saya nggak mau Pak. Bukan apa-apa masalahnya. Ya saya masih banyak urusan yang perlu saya selesaikan. Urusin keluarga aja belum beres, apalagi urusin masyarakat. Saya bilang sampai gitu. Dua kali datang tinggal udah. Nah, karena saya saking keselnya, dalam arti bukan sombong, gue untuk daftar jadi calon RW gue ada nih. Tuh daftar. Gue lagi nge-MC di Tanimbang kalau nggak salah. Kata istrinya, Pak, ini datang nih Pak RT. Waktu itu bukan WA ya, masih telepon titit gitu. Titit. Apa? Titit gitu. Bukan titit ya Pak? Makanya kalau dulu dia titit. SMS gitu. Ini ayah Wanani katanya suruh daftar. Berapa duit? Didaftarin. Sombong kan gua. Nah itu gua nggak selesai ke masyarakatnya. Jujur, daftarin nama beliau udah masuk. Gua cuek baik. Akhirnya gua kalah. Tuh, gua kalah. Waktu pencalonan pertama. Oke. Ya itu sih doanya gua sama. Gua jangan sampai jadilah. Yang penting gua menghargai abang gua. Gua pengen jadi Jarok. Tuh, gagal ceritanya nih. Udah 3 kali sebenarnya. Pertama gak usah milih kata tokoh masyarakat datang ke rumah supaya saya jadi Jarok, saya nggak mau mundur dah. Akhirnya kedua suruh jadi dua, kakak saya yang daftarin, saya cuek lah dalam artian. Bahkan waktu pemilihan malam pemilihan pertama kan orang-orang pada ngumpul di rumah. Ya. Misalkan lawan satu di sono ngumpul. Ya. Saya tuh nggak ada. Anterin emak saya umroh. Jadi orang nongkrong jagain rumah kosong dong. Iya nggak ada saya. Emang saya nggak niat. Yang penting saya sudah membahagiakan abang saya yang pengen saya jadikan seorang pengurus. Setelah pencalonan ya saya pergi lagi. Ya dengar kata-kata gue kali yang syukur, kata gue nggak mau. Kalah tuh, udah ceritanya udah kalah lah. Berjalan 1 periode. Nah pada datang lagi nih penyakitnya saya retakin juga nih. Saya yakin ada takin juga, ngomporin gue. Aduh, gimana ya? Saya kan menyerah. Sorry, usaha gue udah nggak bisa. Gue nggak ada debat pendaftaran. Akhirnya setiap saya pulang MC malam-malam ada orang balik lagi sama dia. Udah pasti itu mau nangkap gue, suruh mau jadi calon. Balik lagi. Nah ceritanya abang saya hajatan. Saya pulang jam 2 lah bawa motor. Pulang banyak orang depan, belakang dipegang dari belakang sama teman. Mau kemana lu? Udah pasti gue dibawa ke tempat rame, ke tempat yang hajatan. Ya ayeuna mau tidak mau saya calonkan jadi Jarok. Pemuda ngomong begitu, tokoh masyarakat ngomong begitu.
Aing psikolog, nggak mau, gue udah bawa, udah tua, gue capek, banyak urus masyarakat. Pokoknya mau nggak sekali deh. Tuh. Nah ngerasa saya pendaftaran tidak ada, anak-anak muda semua yang daftarin saya, poster juga anak muda yang bikin sama menantu saya, gitu kan. Alangkah bodohnya saya kalau saya diem diri tidak datang ke masyarakat minta doa. Malu muka saya terus terang. Datang ke satu orang kata Pak doain saya menyalon jadi Jarot. Coba bayangin nama lo. Kalau nggak kuat metal nggak kuat ya. Ya sih. Iya. Datang ke sono ya udah pasti jadi. Cuman saya mah belum bisa Pak. Jangankan ngurus masyarakat, rumah saya aja masih berantakan. Apalagi saya entertain banyak keluar, udah gampang itu urusan. Ya kita kan timbullah rasa kemanusiaan kita udah dibela-belain sama saudara sama teman, masa kita cuman cuek begitu batok aja. Ya ini kita solusi ke sosialisasi dengan masyarakat, bantu saya. Ya, akhirnya alhamdulillah terpilih. Itu riwayatnya sebenarnya saya nggak mau jadi pengurus. Nah karena sudah mulai saya punya tanggung jawab, walaupun bukan kehendak saya, teman-teman yang pengen saya jadi pengurus lingkungan, yang mesti saya kuat apapun. Ternyata yang setelah kita jadi nih, yang kemarin ngompor-ngomporin, satu pun gak ada yang bantuin gua kegiatan. Jujur, gua kalau mau jujur yang cuma si Eta Takim doang. Yang dalam artian Eta lu 04. Yang orangnya udah tua, udah batuk-batuk. Yang masih bisa sama gua curhatan sama gua. Ini kalau nonton ngamuk dia nih Pak. Itu pokoknya jujur dah. Cuman bisa curhat, dia tahu kondisi gua kayak gimana. Ya akhirnya berjalan waktu, ya itulah. Habis periode kan, gua mau mundurkan diri, nggak mau. Udah nggak usah pencalon, gua nggak nyuruhin lagi. Akhirnya ada salah satu tokoh ngambil gua, Rok, lu jangan ego dong. Bahasanya begitu. Lu kan dapat gua perjuangin semua. Gua minta 1 periode lagi. Udah capek banget saya. Udah lelah. Apa kalau kita pikirin omongan masyarakat udah botak kepala saya. Karena mungkin orang saya berangkatnya dari orang berjalan. Saya banyak orang kenal bukan dari Jarot. Saya kenal dari manapun. Saya dari entertain. Satu Jawara dari darah Rumpin, adik saya mobilnya kebalik. Dia bilang, muka lu kayak sendang MC. Iya saya adanya. Telepon langsung. Bang, emang lu punya adik yang mobil engkel? Iya bang, kenapa? Ini kecelakaan bang. Tolong bang turunin. Tapi itu adik saya bener. Mobil kebalik, nimpah orang bawa motor. Itu kalau masuk polisi nggak cukup 5 juta 10 juta. Akhirnya sama orang yang biasa saya sawat dengan saya di panggung, diamanin mobilnya ke belakang, polisi datang. Udah ini urusan saya. Sepeda pun nggak keluar saya tidur. Cuman ngebiayain orang ketiban. Nah dalam artian gua bukan karena terkenal dengan Jabatan gua, tapi gua terkenal dengan waktu gua di MC. Makanya belum pernah gua buang tundang MC. Itu MC-nya modal congor. Modal congor. Tapi Bapak itu luar biasa. Biasa di luar kadang-kadang saya. Enggak gini loh, serius nih Pak, serius. Karena teman-teman gue ini punya cerita punya pengalaman pribadi dengan beliau. Tahun 2018 itu memang setelah beliau menjabat jadi RW itu jangan kayak jabatan dah. enggak, ini kan ini gue cerita pengalaman gue sama gue dengan Bapak. Pengurus lingkungan. Semenjak dia menjabat sebagai RW itu memang khusus lingkungan dia itu selalu ada acara. Dan gue pernah dipercaya jadi panitia di lingkungan itu di wilayah dia. Yang pertama itu kalau nggak salah 17-an itu 2018 tahun tanggal 17 itu beliau percayakan kami untuk bikin kegiatan satu kejaruan besar-besaran. Ada baksos, ada segala macam. Itu beliau ini apa ya? Hebatnya itu bagi gue apa ya? Kenapa kemudian itu timbul gue bilang Bapak itu hebat. Bapak bisa
bisa menjadi seorang jarok, seorang tua dan sekaligus jadi anak muda. Walaupun waktu itu kegiatannya itu capeknya luar biasa Pak. Kami harus mondar-mandir panitia, mondar-mandir untuk cari donatur segala macam sampai bikin bakso gede-gedean di wilayah 01 itu karena support besar dari Bapak. Kalau seandainya Bapak nggak support kami, aduh, Bapak tahu sendiri pemuda di kami Pak. Itu ada yang di jalur selatan, ada yang di jalur utara, ada yang di jalur barat, timur, tapi ya Bapak mampu menyatukan kami dan akhirnya itu terjadi. Itu yang pertama pengalaman satu saya dapat. Kemudian pengalaman yang luar biasa lagi itu Bapak percaya, beliau itu percayakan gua jadi panitia satu Muharram. Itu saya masih ingat Pak. Itu sekejaruan juga Pak. Gue bilang kalau kurang ajar ya kurang ajar juga nih cara gua. Sorry Pak. Ya nggak apa-apa. Dia suruh bikin kegiatan itu, kejaruan itu nggak ada duit. Lu aja pusing-pusing lah. Sindikat gua. Tapi luar biasa itu gue pernah marah sama beliau. Kami panitia marah sama beliau, kami kasih proposal dan kemudian proposal itu sampai ke bupati kasih duit dan itu memang beliau yang terima. Tetapi karena beliau waktu itu terima pagi, kemudian dia langsung ada acara nikahan dan beliau diundang sebagai kejaruan di situ, aparat pemerintah sekaligus undang dengan tim beliau. Jadi memang beliau dari pagi full sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Nah itu tinggal Hamin 2 kalau nggak salah itu acara. Hamin 2 tenda udah dipasang segala macam. Duit itu di kita baru ada 7 juta. Sedangkan budgetnya beliau kasih ke kami itu 14 juta. Duit udah turun dari kabupaten, baru sampai beliau itu pagi balik beliau ya karena ya waktu itu karena belum sampai informasi kami berpikir Pak Jara udah imbas nih duit ini. Abusin duit ini itu saya sempat ya bahasa agak kasar ke beliau, tapi yang saya salut sama beliau itu salut sama Bapak nih. Kalau dia mau marah, pasti dia marah, pasti Bapak marah. Kalau Bapak mau marah, pasti Bapak marah. Ya elah duit cuma 3 juta. Sound gua aja hari ini pakai lebih dari itu. Tapi yang saya salut dari Bapak itu saya malah ketawa-ketawa, malah beliin martabak. Nih duit lu nih, gua kasih nih. Ini makan tuh martabak. Dan itu menurut gua gak semua pemimpin memiliki karakter seperti Bapak. Sifat seperti Bapak. Menjadi seorang bapak, menjadi seorang aparat, menjadi seorang anak muda itu nggak gampang. Naikin lagi lebih tinggi lagi. Serius Pak. Saya ngomong sih karena jangan sampai gua bilang mempertahankan lebih sulit dari perjuangan. Enggak, serius Pak, karena memang gua ikut Bapak percayakan kami pemuda untuk bikin acara di situ beberapa kali dan Bapak selalu bilang ke kami sukses itu dan itu satu kehormatan buat kami Pak Sarapan B. Karena nggak semua aparat itu bisa bilang oh makasih ya kalian itu sukses, enggak. Ya di pandangannya yang begitu. Gua bisa ngomong ketawa bisa dalam artian nggak ada masalah curhatan kali gue yang ngeluh. Gua ngeluh bukan sama orang gua jujur setelah kata-kata itu gua nangis habis sholat maghrib. Bini gua bilang gua nggak bakal datang ke lapangan. Sakit hati gua. Duit 3 juta dipermasalahkan. Ya. Sakit gua, nangis, gua bingung, ngapain lupa nangis segala habis sholat maghrib, sampai sholat isya saya belum berangkat, nggak gua nggak bakal berangkat. Ini gua nasihatin, bapak itu kalau ego dilawan ego nggak bakal bener Pak. Lemas hati gua nyadari mereka masih butuh gua. Dalam ego gua duit 3 juta kalau gue bandingin dengan gue sampai ada bahasa begini ke telinga si Jarok nyumbang naon acara Yehudi kan sampai gue curhat sama Binamas, tolong Mbak hitung panggung saya sama lighting saya sama sound saya berapa duit kalau mau hitung sama masyarakat ya.
Iya. Sampai saya sewa letting dari orang lain, saya bayar sendiri, Bayar Pak. sendiri ya. Iya, iya. Itu yang saya banggakan di seni itu begitu. Orang bayar misalkan letting dalam di angka sekian, saya bisa bayar orang dengan uang rokok doang. Itu satu keakraban di seni. Nomor duit nomor sekian. Banyak pengalaman saya di seni yang saya sangat hargai seni. Kenapa sekarang saya sampai kesel pemerintah tidak sama sekali menghargai seni, jujur. Hanya diperhatikan orang-orang yang dampak dengan COVID ini, tapi seni, orang seni tidak diperhatikan sama sekali. Bahwa jiwa orang seni, Masya Allah kalau tahu dalam. Gua nangis itu gua nggak bakalan datang ke lapangan, biarin mah. Ada yang ketok-ketok pintu, assalamualaikum, Pak, di luar ada Pak Lurah. Waktu itu masih Pak Tatang. Ya. Pak Jaro, ayo berangkat. Gua ngitung lagi berangkat jangan. Nah kalau gua misalkan gua nggak berangkat, berarti gua SMR. Cuman permasalahan ini gua pribadi gua dengan panitia gua nggak bisa menyelesaikan, apalagi dengan masyarakat. Pakai baju deh gitu. Nah, itu yang saya salut dari Bang. Sama dengan salah satu RT gua, sama. RT gua ada begitu jiwanya. Biar pala jadi kaki, biar kaki jadi pala, ada belain masyarakat. Tapi masyarakat nggak pernah iya gitu loh. Retakin berarti Ya ya. itu udah batuk-batuk dia masih belain masyarakat. Kata gua apa gunanya sih Pak belain masyarakat? Masyarakat mikirin kita, begitu ya. Aduh, emang sih. Dan itu yang kenapa saya bilang ke Bapak itu hebat. Bapak itu hebat karena saya beberapa kali Bapak percayakan kami anak-anak muda di situ untuk jadi panitia, dan memang pengorbanan Bapak ya memang beliau nggak pernah minta bayar. Bapak memang nggak pernah minta bayar, cuman bilang ingat itu kru gua. Lu nggak bayar sound gua bodo amat. Lu gak bayar panggung gua bodo amat. Tapi ingat Kak, kru gua mereka punya istri, mereka punya anak, mereka butuh uang makan. Butuh uang untuk makanan, itu yang Bapak selalu bilang ke kami. Dan ya waktu itu kasih uang buat untuk uang saku juga nggak seberapa kayaknya. Juga kalau aku ngomong jujur itu habis acara di lapangan karena saking semangatnya tenisi gua kali, gua juga semangat. Itu dandanin speaker lebih dari lu yang kasih gua uang rokok. Cuman gua nggak mau curhat, kalau gua curhat sampai aja bohong. Ya paham. Elektronik kau sendiri dandanin lu. Iya Pak. Iya. Gila-gilaan sih Pak, emang sih. 8 box sekaligus. Kalau gua mau cerita sekarang karena lu belak-belakan sama gua. Oh gitu. Kita buka lagi. Ya. Siapa tahu ada rezeki lu namain gua. Aduh, emang sih. Ya makanya kenapa saya bilang Bapak itu hebat. Ya itu lagi. Gua nggak mau dengar kata itu lagi lah. Enggak. Itu mungkin menurut Bapak, tapi menurut kami Pak, Bapak itu hebat. Hebat itu artinya bahwa apapun kata orang tentang gua, ya seandainya waktu itu saya ada di posisi Bapak, sakit hati juga gua, Pak. Sakit hati juga, Pak. Dan memang waktu itu, mohon maaf, memang saya paling banyak ngerocos karena memang saya dipercaya jadi bendahara, Pak. Saya dipercaya jadi bendahara, Hamin 2, duit cuma 7 juta. Aduh, punya RT lu hebat dan lu juga. sedangkan acara itu 14 juta, Pak. Itu dari mana itu? Karena memang waktu itu, kalau nggak salah Pak, saya sampai datang ke Pak Jaro, Pak RT loh, Pak. Iya, gua paham. Pak Jaro, maksudnya apa sih itu, Pak? Nah, ambil 3 juta. Itu saya datang ke dia di Empang loh, Pak. Saya datang ke Pak Jaro. Ada deh orang yang tanya deh, Pak. Saya datang ke beliau kayak gitu. Maksudnya Pak Jaro apaan sih, Pak? Begini sebenarnya kalau prinsip gua ini duit kasih sama dia dapat di sana. Karena kan dia tuh ada perjuangan. Ini duit gua baru gua amanat dari orang yang ngasih ke gua juga. Nanti lu kasih di belakangan. Jangan kasih di salah satu orang. Karena dia bilang, kita si pemerintahan kabupaten kalau ada kegiatan saya lihat begini segini nggak ada apa-apanya, Pak. Malu saya. Karena saya nggak ada dana lagi. Salam dari Pak Bupati. Cuma ngasih gini. Tapi tolong jangan dipublikasikan. Kita malu, Bapak ngadain acara gede-gedean, Bupati ngasih segini, Pak. Tidak seberapa. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, nih keluarin, Pak. Kalau nggak ada kekurangan, cukup Bapak, ini terserah Bapak.
Mau dipakai apa nih duit dari kami? Jangan dibilang ke panitia ini dari bupati. Saya malu Pak, saya ajudannya telepon. Saya pegang dah omongan orang. Karena terlalu banyak omongan di luar kuping gua panas. Ngubun-bun gak ngebul. Gua juga manusiawi nih. Emosi dong gua. Di tengah ketahan emosi. Tapi disitulah kita yakin. Walaupun lu beda agama dengan gua, tapi punya keyakinan. Itu gua. Gua setelah gitu gua minta sebisa-bisa gua. Walaupun gua bukan ustadz, bukan kiai. Gua yakin suatu saat ini gua ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Itu doang kuncinya. Jadi saya bilang, siapapun orangnya, siapapun agamanya, kalau dia tetap berpegang pada satu kepercayaan bahwa kekuasaan Allah itu lebih kuat. Saya yakin setuju, Pak. Banyak sekali keajaiban yang pernah saya lakukan selama kehidupan ini. Contohnya banyak Kak. Saya mau bikin, emang itu pertama jadi pejabat jadi jarang, bikin tempat cuci wudhu. Punya duit 1,5 juta di itu dengan RT lu, RT Kim. Sampai terjadi sampai 16 juta duit dari mana nggak tahu gue juga. Sampai terbentuk tuh cuci wudhu di kuburan. Itulah. Jangan kau walaupun kuat dengan modal, kuat dengan keadaan, tapi lu melupakan Tuhan. Itu kuncinya nggak bakal sukses. Apalagi menyelesaikan doa orang tua. Iya sih, waktu Bapak percaya kami jadi panitia itu juga mulai dari nol. Tapi pas hitung anjir 14 juta. Tapi dengan modal keyakinan kan. Yakin doang itu Pak. Guru gue harus yakin. Dan ya memang salah satunya support kuat dari Bapak. Gua bangga itu apa? Sekali lagi jangan bilang support dari gua. Seorang sehebat apapun seorang pemimpin, sehebat apapun seorang pengurus, sehebat apapun seorang atasan, tanpa dukungan dari bawah nggak bakal jalan. Ya, gua ngomongnya waktu gua panitia, Bapak tunjuk Bapak percayakan kami jadi panitia itu maksud gua gini loh Pak. Gua selalu sama Bapak itu dukungan dari Bapak ke kami itu luar biasa. Tiap malam itu Bapak tongkrongin kami loh. Dan itu memang bayaran termahal buat kami. Ya karena emang gua nggak punya duit. Yang punya gue yang sebisa gue. Kayak lu bilang, Pak hadir bisa nggak ke rumah? Ya sama gue berhatang. Kalau bukan masalah gue sibuk sebenarnya bukan. Ya orang nyatanya sibuk Pak. Bahwa nggak sibuk apaan? Ternyata mungkin tuh gue temen tidur melulu. Oke. Dan ya, jadi ya kemudian ya kenapa saya berkesimpulan bahwa Bapak itu orang hebat, orang luar biasa. Teman-teman beliau ini kalau sama anak muda masuk, orang tua masuk, yang lebih gila lagi. Teman-teman beliau ini orang gila, orang-orang hebat semua. Ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz. Awal mula saya kenal Bapak, saya berpikir Bapak itu bukan seorang musisi Pak, seorang entertainer Pak. Saya awal mula kenal Bapak itu saya pikir Bapak itu seorang Kiai. Serius Pak. Dulu Bapak masih bawa mobil yang hardtop itu loh Pak. Betul. Masih mobil hardtop itu. Itu saya kalau cerita hardtop jangan cerita. Nangis bisa saya. mobil Bapak itu, ya penampilan Bapak itu, Kiai Pak. Ya bukan begitu, kan berguru sama laki. Di dalam kita bakal susah, di luar kita seneng. Dan itu yang saya salut sama Bapak di situ. Dan saya juga sama dengan kelemahan itu doang. Jadi cuma satu. Gak banyak, satu doang. Itu kelemahan kita. Apa karena takut sama istri? Ya itu kali. Kacau. Menghargai. Jangan terlalu menyodorkan sakit saya. Bukan takut sama istri. Kita menghargai emansipasi wanita. Wanita yang melahirkan kita. Masa kita seorang istri juga kita sakit? Gak mau dong. Betul Pak, masuk. Udah kayak orang bener aja ngomong. Betul Pak. Padahal sebenarnya kalau ibarat kalau Bapak mau main kaki dua kaki, 3 kaki bisa loh Pak. Terlalu gampang sekali Pak. Tapi ya yang saya salut dari Bapak itu. Ya, tapi saya bilang tadi orang ada kelebihan pasti banyak. Kalau kita menyadari banyak kekurangan, insya Allah orang bisa melihat kita banyak kelebihan. Tapi bukannya kita hebat dalam segi apapun dengan sahabat dan rekan,
tapi kita dibilang hebat itu bisa menutupi misalkan teman kita kekurangan kita tutupi. Itu yang paling sulit dalam bermasyarakat. Makanya sekarang mau diomong apa, saya bilang selalu ngomong sama anak muda, lu kalau ada permasalahan dengan gua, pemimpin gua seorang lingkungan, lu jangan ngomong di luar, ngomong gua terima dengan lapang dada. Tapi setelah saya menjabat lagi ya, saya menjadi pengurus lingkungan, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dulu saya orangnya cuek, dalam artian tidak melihat kiri kanan, kalau kita tunggu aja. Tapi alhamdulillah setelah saya terjun ke dunia masyarakat ini dari dunia entertain, itu tidak jauh beda. Dalam artian gini loh, bukan masalah apa-apa, tidak jauh beda. Setiap satu kubu, satu organisasi, kalau dia ingin menonjolkan satu organisasi dia sendiri, bendera dia sendiri, akan berjalan dengan baik. Contohnya 17 Agustus, RT mendirikan satu gapura. Ada salah satu warga yang mau ngomong gini, tukang genangan RT bikin garda, itu nggak bakal maju masyarakat. Itu hilangkan masalah itu. Contohnya dalam artian segala sesuatu hal, apapun seberat apa permasalahan, kalau kita ngomong di luaran orang bisa tepuk tangan. Yang nggak suka dengan kita nama-namain. Kalau enak punya masalah dengan satu orang, panggil satu orang, kita musyawarah. Pasti ada jalan keluarnya. Dan satu keyakinan saya, sebelum kita musyawarah, kalau kita punya keyakinan pada Yang Maha Kuasa, kita berdoa dulu sebisa kita. Terutama kalau emang masih ada orang tua izin. Ketiga, guru kita. Walaupun kita nggak ketemu, kita ngomong dalam hati. Bantu saya dalam permasalahan ini supaya ada jalan keluar yang terbaik buat kita. Walaupun kita terpuruk, tapi terbaik buat mereka. Itu kuncinya sebenarnya. Oke Pak. Pak, dari perjalanan hidup Bapak, kemudian karir, dan kemudian sekarang dipercaya sama masyarakat, yang paling utama dipercaya sama bahasa. Bapak menjabat sebagai ketua RT, ketua RT, ketua RW, ketua RW. Jatuh dong gitu. Kasih ada lagi bahasanya. Ketua RW. Pernah nggak Pak ngalamin titik terendah Bapak? Selama dari kehidupan, karir, kemudian dipercaya masyarakat jadi ketua RW, pernah ngalamin titik terendah kehidupan Bapak nggak? Itu yang lo bilang tadi. Sampai gua nangis itu doang. Selama gua ngejabat, lo yang bikin gua nangis. Aduh, kacau. Selama gua belum pernah yang namanya Sindak FC itu nangis belum. Pak, sekarang gini loh Pak, wong saya yang pegang duit. Sedangkan Amin 2 Pak, acara udah mulai Pak. Ya saya bingung gimana mau cari duit kemana lagi Pak. Terus kemudian anak-anak datang ngomong, Jarod tuh duit udah turun ke Pak Jarod tuh 3 juta. Pak, lagi dalam keadaan seperti itu ya, Pak. Gua malu. Itu pikiran kan nggak connect itu Pak. Tapi menurut gua manusia juga kan. Manusiawi juga kalau gua emosi. Kalau gua nangis terlenang waktu itu. Manusianya? Ya manusia. Iya, karena dalam masing-masing manusia punya ego tuh. Gua udah memperjuangin masyarakat sebagaimana biar meriah masyarakat gua. Ya. Tapi balasannya kok begini. Ya. Kalau kita hitung-hitung, ayolah hitung-hitungan sekalian gitu. Tapi dalam hati saya, kalau lo begitu dalam hati nih, terus kesombongan lo tinggi. Yang kenapa yang bisa saya nangis? Karena melawan antara ego saya dengan kesadaran diri saya. Mesti bagaimana? Aduh, Pak Hampuran itu gua minta maaf. Gua sih gua ngomong apa adanya, gua sih nggak jadi masalah. Itu cabut bagi gua. Dalam artian itulah apapun yang terjadi di masyarakat, karena kita pengurus itu tanggung jawab saya. Saya mah bukan diuji di situ doang, tapi nggak terpuruk sih. Setelah menjabat saya 3 bulan jadi ketua RW, ada salah satu masyarakat, ya seharusnya itu masalah sama Bapak Ketua RW juga selesai. Masalah sepal, saluran air, dan harusnya ditaruh di RTA sama orang kecamatan ditaruh di RTB, karena tidak ketahuan mereka. Yang dia tanya tuh mana sih perbatasan wilayah RTA sama RTB. Ini loh kan dibangun. Intinya ada salah satu kecemburuan sosial. Mentang-mentang ini si RW di wilayah ini, kok kenapa dibangun di wilayah ini gitu kan. Mana mungkin dia baru menjabat 3 bulan usulan di ACC. Gitu kan. Datanglah saya lagi ada acara
dangdutan di salah satu wilayah, ditelepon sama istri, banyak orang di rumah, datang kemari Pak. Saya pulang, datang di situ anak muda ngotot-ngotot ke saya, ini masalah uang saya terima, baiklah. Masalah dari pemborong apa Pak RW dapat, saya terima. Ya. Saya dapat amplop dari RW, dari pemborong. Nah, sekarang duit amplop pemborong itu lu hitung, gorong-gorong yang gua taruh di RTB berapa duit. Lu nggak usah gua tanya berapa duit itu satu gorong. Gua tadi 3 gorong-gorong. Ya diam begitu. Oh iya lebih ya Pak. Ini masalah. Kalau masalah ini ada yang untuk salah satu kurang pro sama saya. Mana mungkin katanya. Ajuan situ itu kan waktu 3 bulan. Mungkin saja. Saya bercontoh satu partai di sana ada yang baru pembersihan lahan 1 bulan itu komplok turun. Ya diam juga saya bisa jawab itu kata jawab itu. Intinya begini, kalau gua ini malam apa? Malam Sabtu. Kalau gua hari Senin, lambatnya hari Rabu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, masalah sepal ini. Jujur, lu tanpa lu turunin, gua serahin jabatan gua nggak butuh jabatan. Gua serahin ke masyarakat, ke pemerintahan, ke kelurahan. Kalau hari Rabu sampai hari Rabu nih dari malam Sabtu sampai hari Rabu gua nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya telepon dewan yang bersangkutan yang ngasih sarana itu, oh begitu Pak Jarod? Iya Pak. Tapi terserah Bapak sih. Kalau Bapak mau turun ke bawah, silahkan. Kalau enggak pun saya akan menyelesaikan masalah. Jangankan 2 hari 3 hari, besok gua datang ke wilayah itu. Ya. Datang di hari Minggu sore, begini. Dia juga kebagian, datanglah yang untuk selesai ke rumah minta maaf. Nah, itulah hikmahnya kita. Hari Selasa udah deal itu. Selasa sore udah deal, udah ada nggak masalah. Berarti gue janji gue enggak kan? Gue nggak jadi nganterin jabatan gue ke kelurahan. Kalau gue jadi nganterin kelurahan, mungkin nggak sih ada teman. Nggak ada teman dia. Oke Pak. Ya itu ya perjalanan hidup Bapak, karir kemudian dipercaya jadi seorang pejabat, pernah ada di pengurus lah, jangan pejabat ketinggian. Pernah ada di titik terendah seperti itu. Nah, mungkin pesan Bapak di segmen terakhir nih Pak, pesan Bapak buat kami anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang yang mungkin nggak pernah ada di zamannya waktu Bapak. Apa yang Bapak pesan buat kami? Apa ya? Harusnya ya bukan pesan lah, sama-sama introspeksi diri. Ente juga introspeksi buat diri saya juga introspeksi buat anak muda. Dalam artian ya karena zaman susah. Kalau kita tidak kembali pick up ke belakang, yang namanya zaman sekarang kan susah. Intinya saya cuma pesan buat anak muda, apapun yang beliau lakukan, apapun yang anak muda lakukan, kalau emang masih dipandang itu jalur positif, kita lanjutkan. Tapi jangan sekali-kali ada kegiatan pemuda tidak bermusyawarah dengan tokoh. Artinya merasa gua bisa loh. Dia mah apa sih? Dia cuma seorang ustaz yang berpendidikan. Maaf nih ya. Jadi kita itu orang berpendidikan, mesti begini. Itu salah menurut saya. Dan yang kedua, jangan cari yang instan. Karena kenapa? Sekarang saya lihat apapun instan dengan pengen nyoba tapi pengen merasakan. Nggak ada jeda waktu gitu. Kedua, kita sering komunikasi dengan rekan. Karena sekarang saya liatin musyawarah udah nggak ada. Lihat di gardu ronda anak muda sekarang 4 orang 5 orang yang dipegang. Nggak ada komunikasi. Akhirnya dia lama kelamaan yang dia pegang itu pegangan dari HP, bukan dari jiwa dia sendiri. Setuju. Yang kedua, yang ketiga, kalau Anda yakin dengan kekuatan yang Maha Kuasa dan yakin dengan doa guru dengan orang tua, itu yang paling penting. Karena saya sendiri beberapa kali doa dari guru adalah kewajiban bagi saya. Saya jujur, saya berangkat punya son bukan orang yang punya duit. Saya pernah merentalkan son, bukan son saya pribadi, son orang lain. Cuman salah satu saya dipercaya sama Bapak Kiai,
tolong cariin sound buat acara maulid di tempat saya. Itu dengan sewaan yang cukup lumayan karena pengen bagus. Saya nggak ngomong ke Pak Kiai sewaan segini, saya kumpulin teman-teman. Pokoknya Pak Kiai jangan sampai tahu berapa duit sewaan sound. Yang penting ada sound bagus buat acara maulid. Dan jangan sekali-kali minta sesuatu. Yakinkan kita, doa beliau itu hadir 3 kali 4 kali pakai suara lain. Nah ya dan sound kieu. Ampura sound orang lain. Doakan saya supaya boga sound. Itu yang pertama ucapkan dia. Setelah beberapa kali saya ngomong, insya Allah itu berkah, alhamdulillah. Sampai sekarang saya punya sound sendiri. Karena kita dalam artian untuk hitung-hitungan dengan beliau pun banyak buat masyarakat. Yang penting satu tujuan kita ikhlas, ridho membantu beliau dalam segi siar agama. Ente juga punya keyakinan walaupun bukan agama Islam. Saya yakin semua agama mengajarkan yang terbaik buat kita. Tergantung kita yang menerimanya. Betul. Mudah-mudahan ini bukan suatu saran buat anak muda, cuman mengingatkan bagi saya semuanya. Yuk kita kembali bahwa kita punya orang tua, kita punya guru. Yang dikatakan guru itu bukan guru spiritual ya. Ya guru yang kita ngajarin bisa baca itu guru kita juga, itu yang mesti dijunjung tinggi dalam kita. Dan kedua, doa orang tua. Itu yang paling penting. Ya, Pak, harapan ke depan Pak di dalam karir Bapak, masa jabatan Bapak, harapan ke depan, harapan Bapak. Harapan saya sih pengennya kalau setelah saya memimpin wilayah ada yang lebih bagus dari saya, yang lebih arif dari saya, yang lebih bijaksana dari saya, yang lebih mengayomi masyarakat dari dari saya. Biar masyarakat tidak merasa canggung. Boleh dia memakai seragam waktu dia dinas, tapi waktu dia buka seragam, lu bukan apa-apa, gue saudara gue. Emang Bapak mau berhenti? Hah? Bapak mau berhenti? Gila. Ya enggak bakalan Pak. Oh, buset. Serius Pak. Yang namanya manusia mah ada. Pak, dari RT 1 sampai RT 6 itu Pak. Nggak ada pengganti Pak. Semua pasti Gue begitu. mundurin diri kalau gitu. Susah Pak. Gue mundurin diri. Selama masih ada RT Takim Pak. Susah Pak. Dia yang mengecek gue mah. Emang itu ya jujur sahabat saya paling konyol. Cuman yang satu lu bilang kemarin gue posting foto itu kan. Satu lagi masih ada tahap. Ya kelakuan dia yang saya latih. Ya itulah kelebihan kita bersahabat. Jadi ada orang-orang yang hebat, ada teman-teman yang hebat yang selalu menerima Bapak apa adanya. Baik itu susah, senang. Pasti. Ada. Pasti. Saya bilang tadi bukan teman, sahabat. Ya emang sih, karena teman itu 1000 orang yang datang di saat lu ada duit. Di saat lu senang, di saat lu bahagia. Tapi sahabat, saat lu ada duit dan saat lu nggak ada duit, mereka pergi. Tapi kalau seorang sahabat, 1001 orang yang ada di saat lu sakit, lu ada duit, lu senang atau enggak, dia pasti selalu ada. Dan itu cuma sahabat Pak. Kalau dikatakan teman itu banyak teman di meja makan, belum tentu ada sahabat di meja makan. Karena kenapa? Kalau sahabat makan ya makan bareng. Tapi kalau teman, ya kita jatuh mah udah cuek. Nah, kalau kita memilih mana teman mana sahabat, di waktu kita jatuh, Setuju. Ketahuan. Oh itu lu ngomong lu sejuta, ngomongan lu setinggi omongan lu, ternyata kalau gua begini mah Sama Pak. Saya Saya punya 2 orang yang hebat Pak. Ada satu namanya Ustadz Soleh, satu namanya Ustadz Deni Pak. Ini maksudnya. Ini yang di saat saya ada duit, nggak ada, sakit atau enggak, makan atau enggak, itu mereka Pak selalu ada. Kemudian ditambah dengan si Rehan. Memang anaknya nggak kocak sih Pak. Kalau si Rama agak kurang Pak. Kalau si Rehan kocak Pak. Kocak? Pendeta cabul. Sialan. Saya karakter ponakan saya juga sama. Kalau si Rehan itu orangnya solidaritas. Kuat Pak, kuat Pak. Kalau dia datang itu Pak Salaman,
Assalamualaikum, Pedang Sabul. Tapi kita dengan bahasa itu kayak saya main petak udah. Ada satu kejadian yang lucu saya main petak. Saya lagi sholat asar di salah satu musola yang lagi dibangun, ada pemborong atau apa. Gue baru mulai doang gitu. Dia bilang, jangan lupa Pak, doain saya naik jabatan. Udah gue sholat aja udah beres sama itu. Ampura Pak, doa Bapak nggak saya bawain. Emang kenapa? Kalau lu naik jabatan, gue jadi apa? Itu orang di musola ketawa semua sama dia. Oke Pak. Jadi ya memang harapan Bapak itu setelah masa jabatan Bapak selesai ada orang-orang yang mungkin jauh lebih hebat lagi dari Bapak, atau ya artinya jauh lebih berbuat jauh lebih banyak lagi dari Bapak. Tapi ya yang saya lihat Pak kayaknya cuman Bapak doang sih. Kalau menurut saya loh, saya nggak tahu, tapi menurut saya sih karena ya cuman Bapak yang orang yang masuk di segala bidang. Masuk di bidang teman iya, sahabat iya, tetangga iya, teman iya, kiai iya, ustadz iya, pemuda iya, dangdutan iya, khayal tansap iya. Semua Bapak ada di situ. Berarti gue orang gado-gado ya. Gado-gado dan hebat. Itu yang gue bilang, yang paling gue sakit sedih. Gue bilang gue orang hebat. Makanya saya bilang jangan melihat orang kehebatan, lihatlah orang keburukannya. Karena dengan lihat keburukan beliau kita bisa bercermin lebih baik lagi. Saya nggak pernah lihat keburukan Bapak. Ya, yang namanya orang hidup itu ada dua, udah pasti ada baik, ada hebat, ada buruk. Nah, karena di dunia di permasalahan di masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintahan itu cuma dua kata. Dua kata ini gampang diucapkan, dilaksanakan sudah. Hak dan kewajiban. Iya. Jadi kalau emang seorang pemimpin memberikan hak dia peraturan kepada masyarakat, kasih dong hak masyarakat untuk berikan solusi buat yang terbaik. Kewajiban mereka ngikutin, masyarakat ngikutin, kewajiban ke masyarakat itu pemerintah ngikutin. Oh kewajiban gua ikutin aturan pemerintah. Tapi tolong dong pemerintah memberikan hak buat masyarakat. Contoh, maaf kita bukan menyinggung pemerintah ya. Kita juga saya dari organisasi pemerintahan. Dalam kondisi begini menurut saya, itu hak pemerintah memberikan peraturan PPKM, kegiatan dikurangin. Tapi kenapa hak masyarakat dikasih? Dalam artian, kasihlah hak mereka. Solusi yang terbaik apa sih? Menurut saya kayak, maaf nih kita singgung masalah pemerintah. Menurut saya untuk bantuan duit yang BLT itu nggak akurat, kurang bagus. Ya orang karena duit dikasih walaupun 300, 600, 1 juta bisa habis dalam satu hari. Tapi orang walaupun nggak dikasih duit tapi kegiatan kerjaan walaupun sedikit bermanfaat ya hari. Itu yang makanya kenapa saya sekarang saya di bidang seni selalu mengatakan hadapi hidup dengan happy. Karena satu itu obat yang paling utama. Setuju Pak. Tapi jangan terlalu happy. Permasalahan tetap kita pegang. Enjoy. Suatu saat permasalahan saya yakin dan percaya dengan musyawarah, dengan rekan, dengan sahabat pasti ada yang keluar. Jadi itu aja intinya. Terima kasih Pak. Saya kesini untuk berbagi cerita dengan kami, berbagi pengalaman dengan saya dan teman-teman. Ini pelajaran berharga buat saya, buat kami, dan satu kehormatan luar biasa buat kami. Bapak bisa berbagi cerita panjang. Itu kembali yang terpuruk bagi saya. Kok terpuruk lagi Pak? Kemana Itu dia bilang bagi kehormatan lagi. Udah Iya. biasa aja di enjoy dah. Iya, artinya kenapa ya banyak hari ini banyak pelajaran yang saya dapat. Kami dapat dari Bapak. Tapi saya nggak ngerasa menggurui ya. Ya Pak, ya Pak. Tapi ya memang yang kami rasakan seperti itu Pak. Dan semoga nasihat-nasihat Bapak, masukan, kemudian pengalaman Bapak kami bisa ambil dan bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kami keseharian kami sehari-hari. Dan ya kalau bermanfaat pun kan untuk diri kami sendiri toh. Dan saya dengan teman-teman. Jadi teman-teman banyak banget yang beliau bercerita dengan kita. Harapan gue semoga bermanfaat, dan gue cuma mau bilang ke lo, jangan lihat beliau yang sekarang,
beliau pernah jatuh bangun, pernah mungkin ada di titik terendahnya, pernah mungkin hampir menyerah, tapi beliau mau bangkit dan ya terus jalan ke depan, dan alhamdulillah sekarang hasilnya luar biasa. Yang gue lihat dia orang hebat, dan gue mau bilang ke teman-teman, ketika lu berpikir untuk menyerah, maka berpikirlah bagaimana pada saat lu memulainya. Gue Adi, dan narasumber gue Bapak Cara Endang, atau yang biasa dikenal Dang MC. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.